Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini adalah materi yang pertama, bab baru di semester ganjil tahun 2021. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Silakan simak materi berikut ini dan silakan nanti kerjakan tugasnya di kelas. Silakan disimak materinya anak-anak. Ini adalah bab 1 ya, di mana bab 1 ini materinya tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 1 pada pelajaran kali ini, silakan dibaca ya anak-anak, silakan disimak. Yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang tujuan yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini silakan disimak materi selanjutnya. Bagian yang A, penerapan Pancasila dari masa ke masa, di mana pada negara Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai sekarang itu dibagi menjadi 3 masa atau 3 periode. Ada namanya Orde Lama, ada masa Orde Baru, dan ada masa Orde Reformasi. Yang pertama, pada masa Orde Lama itu dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah awal kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945 sampai 1959. Lalu pada masa yang kedua tahun 1959 sampai 1966. Pada awal kemerdekaan Indonesia ya, tahun 1945 sampai tahun 1950, Pancasila mendapatkan banyak tantangan, banyak perwujudan Pancasila pada masa itu adalah banyak terjadi penyelewengan atau perwujudan Pancasila itu banyak sekali tantangannya, baik itu yang datang dari masyarakat Indonesia sendiri maupun dari negara-negara lain. Salah satunya adalah negara Belanda yang pernah menjajah negara Indonesia. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, di mana perwujudan Pancasila mendapatkan tantangan. Ada beberapa pemberontakan ini yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Yang pertama adalah pemberontakan PKI atau namanya Partai Komunis Indonesia. Ini dipimpin oleh Musso yang dilakukan di Madiun 18 September 1948, di mana Musso ini ingin mendirikan Partai Komunis Indonesia, di mana Partai Komunis Indonesia ini nyata-nyata tidak sesuai dengan Pancasila, terutama adalah sila yang pertama. Lalu yang kedua adalah pemberontakan DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, itu yang ada di Jawa Barat. Ini dipimpin oleh Kartosuwiryo, di mana Kartosuwiryo ini ingin mendirikan negara Indonesia dengan negara syariat Islam. Kita tahu ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, terutama adalah dari segi agamanya. Ya, ini juga tidak sesuai dengan amanat dari Pancasila dan kemerdekaan Indonesia. Lalu pemberontakan yang ketiga ada namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Ya, ini adalah didirikan oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Yang keempat ada namanya RMS, Republik Maluku Selatan. Ini salah satu gerakan separatis yang ingin mendirikan negara sendiri. Ya. Lalu selanjutnya ada pemberontakan namanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau namanya PRRI. Ada beberapa masyarakat Indonesia
Yang ini menentang dengan kebijakan pemerintahan pusat pada masa Orde Lama. Selanjutnya, ya, pada masa Orde Lama, ini masih pada masa Orde Lama, penerapan Pancasila pada masa ini cenderung diarahkan sebagai ideologi yang liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 29 September, diadakan pemilihan umum yang pertama kali di negara Indonesia. Salah satu pemilihan umum ini adalah memilih anggota Badan Konstituante, di mana salah satu tugas Badan Konstituante adalah menyusun undang-undang dasar yang baru. Tetapi pada kenyataannya, Badan Konstituante ini selalu gagal untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, sehingga menimbulkan terjadinya krisis baik itu politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintahan Indonesia khususnya Presiden Soekarno pada waktu itu untuk mengeluarkan dekret presiden. Ini adalah presiden pada masa Orde Lama, yaitu Soekarno. Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekret presiden adalah yang pertama membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disahkan pada awal kemerdekaan Indonesia ini berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ini otomatis tidak berlaku lagi. Lalu yang ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Ini adalah isi dari dekret presiden tahun 1959. Pada masa tahun 1959 sampai 1966. Ini setelah dikeluarkannya dekret presiden. Periode ini dikenal dengan namanya demokrasi terpimpin, di mana seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara pada waktu itu berpusat pada pemimpin negara, yaitu berpusat kepada Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ini dicetuskan karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara Indonesia, tersendatnya pembangunan ekonomi karena seringnya terjadi pergantian kabinet pada waktu itu, dan juga gagalnya Badan Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Ini adalah Presiden Soekarno. Ya, sebagai pihak, ya, pada masa demokrasi terpimpin ini, ya, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan pada nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Pada tanggal 12 Januari, tepatnya tahun 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Dan demonstrasi tersebut dikenal dengan istilah 3 tuntutan hati rakyat atau dikenal dengan istilah Tritura. Isi dari Tritura adalah yang pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan Kabinet Twikora dari unsur-unsur PPKI. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Ini adalah berakhirnya pada masa Orde Lama. Lalu pada masa Orde Baru. Orde Baru ini mulai tahun 1966 sampai tahun 1998. Ini disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Ini salah satu visi
pada masa Orde Baru. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan baik itu di bidang politik, dari yang bersifat awalnya pada masa Orde Lama itu adalah otoriter, ya, pada demokrasi terpimpin di bawah Soekarno, dan ini pada masa Orde Baru diharapkan itu lebih demokrasi. Pada masa Orde Baru, pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga-lembaga negara lainnya pada waktu itu. Kebebasan politik dibatasi, kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi. Ya, sehingga dengan banyaknya pembatasan-pembatasan di berbagai bidang muncullah peristiwa pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah kita lihat baik itu di media massa maupun yang dimunculkan di televisi. Kasus-kasusnya salah satu adalah kasus pembunuhan wartawan ya harian Bernas yang ada di Yogyakarta, itu adalah pada masa Orde Baru. Di mana perwujudan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru ini secara murni dan kesibukan awalnya pada masa ini mengalami pasang surut atau tidak sesuai dengan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Masih pada masa Orde Baru. Ya, jadi masa Orde Baru ini berakhir tahun 1998. Lalu setelah berakhir pada masa Orde Baru, muncullah namanya masa Orde Reformasi. Awal mulanya terjadinya masa reformasi, ya, ini kemunduran ekonomi Indonesia karena adanya dugaan-dugaan penyelewengan terhadap Pancasila dan juga penyelewengan terhadap hak asasi manusia. Ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat khususnya yang ada di Jakarta ini melakukan demonstrasi menuntut Orde Baru pada waktu itu adalah presidennya Soeharto untuk mengundurkan diri. Dan akhirnya tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto ini resmi mengundurkan diri. Pada masa Orde Reformasi sekarang ini, penerapan Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti ideologi lain, tetapi dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Ya, yang kita alami sekarang ya anak-anak, kita bisa lihat kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sekarang baik itu secara langsung maupun melewati baik media elektronik maupun media massa. Baik itu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi dan kebebasan yang lainnya. Ya, muncullah hal-hal yang negatif. Jadi dengan adanya kebebasan ini muncullah hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas, pola komunikasi yang semaunya sendiri atau kurang beretika, maraknya peredaran narkoba, dan juga minuman keras, lalu muncullah aksi anarkisme, sehingga ini memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini. Baik, terima kasih. Ini adalah materi pada pagi hari ini anak-anak. Jadi selanjutnya silakan kalian ke classroom kalian masing-masing atau ke kelas kalian masing-masing untuk mengerjakan tugas pada materi pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.